Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, malam ini kita akan belajar tentang regresi linear dan korelasi. Nah, ini kalau mau dijelasin dari awal mungkin bakalan lama. Jadi kita langsung contoh soal UAS aja ya. Nah, di sini ada contoh soal UAS yang baru tahun kemarin. Tahun 2015. Nah, ini mungkin kelihatan kali ya. Kelihatan lah. Coba kita zoom di sini. Nah, jadi di sini tipe soalnya itu adalah regresi berganda dan langsung keluar tabelnya. Dan di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, di sini aku udah ngerjain. Mohon maaf jelek nih soalnya tulis tangan sendiri. Gak apa-apa lah ya. Ini yang paling ikhlas kok. Nah, langsung ke pertanyaan pertama aja deh. Yang pertama, tentukan persamaan regresi dan berikan interpretasi. Nah, untuk mencari persamaan regresi, kita bisa lihat dari tabel yang bawah. Tabel ini nih. Nah, bagaimana cara membuat persamaannya? Ingat, kalau regresi kan persamaannya Y plus A plus BX, B1, B2, B3, dan seterusnya. Nah, di sini kita fokus di sini nih. Nah, kita fokus di sini ada intercept, service, age, gender. Nah, yang menjadi A adalah intercept. B1 adalah service ini, B2 age, B3 gender. Dan nanti jadinya seperti ini. Tara. Y sama dengan 653,5974 plus X1 terus kedua X2 yang ketiga X3. Jadi di sini tuh variabel service, variabel umur, dan variabel gender. Nah, di sini kenapa min? Karena di sini juga min. Jadi udah, kalau buat persamaan ini aja langsung dikopas, nggak perlu dirubah apa-apa. Yang penting kita tahu si intercept ini A, ini X1, ini B1, B2, B3 gitu. Udah langsung ketemu persamaannya. Terus yang kedua adalah interpretasi. Interpretasi itu adalah bagaimana cara kita membuat kesimpulan dari persamaan di atas. Jadi ini sebenarnya bebas dari teman-teman sendiri. Kalau punya interpretasi yang lain juga bisa. Tapi di sini mungkin bisa aku jelasin secara umumnya menurut diriku sendiri. Yang pertama, interpretasi yang pertama yang bisa diambil dari persamaan ini yaitu gaji tetap yang didapat oleh karyawan tanpa melihat lama kerja, umur, dan gender adalah 653,5974. Kenapa? Karena nilai ini bakalan selalu tetap walaupun X1, X2, dan X3-nya bernilai 0 atau kosong. Jadi, walaupun X1, X2, X3 nilainya kosong, maka Y sama dengan 653,5974. Jadi nilai ini adalah nilai yang konstan, yang tidak terpengaruh oleh variabel lama kerja, umur, dan gender. Gitu. Oke, ngerti ya? Terus yang kedua, variabel lama kerja, ini nih, X1 ini, punya hubungan yang positif dengan besarnya gaji, dengan nilai B sebesar 13,1421. Nah, jadi semakin lama kita kerja, maka gaji yang kita dapat akan semakin besar. Nah, itulah artinya hubungan positif. Terus yang ketiga, variabel umur, ini si X2, punya hubungannya negatif dengan besarnya gaji. Yang artinya, semakin tinggi umurnya, semakin tua orangnya, maka gajinya akan semakin kecil. Dan penurunannya itu sebesar, kalau ini X-nya nambah 1 poin, berarti terjadi penurunan sebesar 6,5787. Gitulah. Dan yang terakhir adalah variabel gender. Karena di sini nilainya positif, berarti si gender punya hubungan positif dengan besarnya gaji.
Nah, jadi interpretasi itu yang umum itu aja dilihat dari persamaan ini. Mungkin kalian punya interpretasi lain yang lebih dalam, itu diperbolehkan. Nah, itu bisa menjawab pertanyaan yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, buat nomor 2 ini, pertanyaan adalah variabel-variabel manakah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap gaji karyawan? Lakukan pengujian menggunakan level of significant 5%. Nah, untuk menguji signifikansi itu ada dua cara. Ada menggunakan uji F dan uji T. Nah, kalau pakai uji F, yang aku kerjain di sini, wah mana nih? Nah, yang aku kerjain di sini, itu berarti ini menguji secara simultan, secara bersama-sama. Jadi apakah 3 variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi gaji karyawan? Nah, tetapi kalau kita lihat dari pertanyaannya, variabel-variabel manakah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap gaji karyawan? Nah, berarti pertanyaan ini lebih mengarah ke tingkat signifikan secara masing-masing variabel. Jadi, untuk soal ini kita menggunakan uji T. Nah, kalau uji T-nya ada di sebelah sini. Uji T itu menghitung signifikansi secara parsial atau sendiri-sendiri. Jadi bagaimana variabel service signifikan apa enggak, age signifikan apa enggak, gender signifikan apa enggak. Nah, caranya untuk menghitung pakai uji T itu adalah dengan membagi nilai B-nya dengan nilai standar errornya. Nah, kalau kita lihat di tabel, ini sudah disediakan di sebelah sini. Shred. Kita fokus ke sini. Nah, koefisien, misalnya service nih. Service 13,1421 ini adalah B-nya. Dan standar errornya ada di sebelahnya. 4,9856. Nah, jadi untuk menghitung nilai T hitungnya, itu tinggal ini B-nya dibagi sama standar errornya. Sama begitu juga yang di bawah-bawah juga sama. Jadi untuk menghitung T hitungnya umur, itu tinggal ini dibagi ini. Untuk menghitung T hitungnya gender, tinggal ini dibagi ini. Oke, untuk menghitung nilai T hitungnya bisa ya. Sekarang kita ke T tabel. Nah, nih T hitungnya gini, hitung-hitungannya. Nah, sekarang kita lihat ke T tabel. T tabel untuk tabel T itu yang dibutuhkan 2, alpha sama DF, degree of freedom. Alfanya 0, ini harusnya 0,05 karena 5%. Terus DF-nya N-1 min K. N-nya 30, min 1, K, kolomnya ada 3. Service, age, gender. Jadinya 26. Nah, kita lihat di tabel T. Nah, di sini sekalian aku bukain tabel T-nya aja deh. Biar tahu cara bacanya. Lihat gambar. Ups. Oke. Gini aja langsung ya. Bisa kita lihat nih. Kita DF-nya 26. Dari 26 kan. Terus yang two-tail test. Bentar aku buka lagi gambarnya nih. Nah. Ini kan kita kan alfanya 0,05. Alfanya 0,05 dan DF-nya 26. Nah, nilai tabel hitungnya adalah DF-nya 26 dan alfanya 0,05 into test. Ketemulah hasil 2,56.
Nah, sini aku nulisnya 2,0553. Anggap aja 0,256. Nah, kalau begitu, karena kita udah dapat nilai T-nya, kita udah dapat nilai kritisnya. Ini kan nilai T tabelnya nih, nilai kritisnya. Terus sekarang tinggal kita masukin aja. Variabel gender ada di mana? 2,3 ada di sini. Variabel service ada di mana? Di sini di luar. Dan variabel age itu ada di dalam. Karena nilainya -1. Ada di dalam batas kritis nih. Nah, berarti dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa variabel-variabel yang signifikan itu adalah variabel gender dan service karena mereka ada di luar. Ada di luar garis kritis. Variabel umur itu tidak signifikan karena dia ada di dalam garis kritis gitu. Jadi untuk pertanyaan kedua gitu jawabannya. Alright, buat pertanyaan kedua bisa ya. Jadi buat pertanyaan kedua bisa ya. Variabel-variabel manakah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap gaji karyawan? Lakukan pengujian menggunakan level of significance 5%. Jadi untuk nyari T hitungnya, tinggal ini nilai B-nya dibagi sama standar errornya. Untuk nyari nilai T tabelnya, kita cari dulu DF-nya berapa, N-1 min K, sama alfanya. Ini biasanya diketahui di soal. Dan cara nyarinya tinggal nyari DF-nya ke bawah, 26. Dan nyari alfanya ke samping. Ingat yang tutil. Oke. Ketemu T hitungnya, ketemu T tabelnya, tinggal kita bandingin sama T hitungnya. Nah, ini T tabelnya yang bikin batas, dan T hitungnya kita lihat apa dia ada di luar atau di dalam. Yang di dalam berarti dia tidak signifikan, yang di luar berarti dia signifikan. Berarti dari soal ini bisa kita ambil kesimpulan, yang signifikan adalah service dan gender, yang tidak signifikan adalah age atau umur. Gitu. Itu untuk yang B. Untuk yang C, kita lanjut yang C ya. Hitung besarnya adjusted R kuadrat dan apa artinya. Nah, untuk melihat korelasi, ini kita keluarin aja deh. Kita di sini aja. Ups, salah. Nah, ini aja yang dikeluarin maksudnya. Nah, sekarang untuk melihat adjusted R. Nah, kalau udah kita ngomongin R atau korelasi, kita fokus di tabel yang atas ini. Nah, regression statistik. Nah, biasanya kalau di sini kan kita suruh nyari adjusted R kuadrat. Nah, kalau adjusted R kuadrat itu bisa kita mulai cari dari yang namanya multiple R. Multiple R ini artinya adalah koefisien korelasi. Oke, sabar-sabar. Alright. Nah, bisa kita ambil dari sini. Yuk, cus sekarang kita ke cara pengerjaannya. Nah, hitung besarnya adjusted R dan apa artinya. Nah, rumusnya adjusted R itu kayak gini. Adjusted R itu yang ada garisnya di atas. Nah, kayak gini, 1 min R kuadrat, bla bla bla. Yang diketahui, tadi kita tahu namanya multiple R. Sebesar gini. Nah, untuk cari R kuadrat, tinggal kita kuadratin aja. Atau yang kita sebut R square. 0,6 kuadrat jadi 0,4. Dan tinggal kita jawab. Tinggal kita masukin ke rumus. 1 min 0,4
N-nya 30 kurangin 1, N-nya 30 kurangin 1 min K atau kolom, ada 3. Service, age, sama gender. Kita hitung bla bla bla, ketemulah angka 0,36. Nah, untuk interpretasinya itu sebenarnya sama aja dengan R kuadrat. Adjusted R itu hanya R kuadrat yang disesuaikan. Jadi istilahnya tuh nilai yang lebih fixnya itu kita lebih baik pakai adjusted R kuadrat, karena itu sudah disesuaikan. Nah, berarti untuk interpretasinya itu sama kayak R square. Jadi karena nilainya 0,3637 berarti tiga variabel tersebut, gender, age, sama service, itu mempengaruhi besarnya gaji karyawan sebesar 36%. Gitu. Jadi besarnya mana nih persamaan nih? Nah, jadi si Y ini dipengaruhi oleh X1, X2, X3 sebesar 36%. Jadi Y dipengaruhi 36% oleh faktor service, umur, dan gender. Gitu untuk artinya. Jadi untuk pertanyaan nomor 2 ini udah cukup ya. Tadi udah bisa kita jawab semua. Persamaan regresi ada di sini bersama interpretasinya. Boom. Oke. Jadi mungkin itu buat pertanyaan nomor 2 soal regresi. Assalamualaikum.